Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang saya hormati Bapak Ibu segenap jajaran Yayasan SD Bilingual Muhammadiyah 1 Purwodadi, yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah, Bapak Ibu Guru, Bapak Wali Murid, dan juga seluruh murid di SD Bilingual Muhammadiyah 1 Purwodadi. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang akhirnya hari ini saya ingin mempresentasikan tentang apa itu TOEFL, dan insya Allah nanti hari Sabtu tanggal 22 Februari tahun 2022 kita akan melaksanakan tes TOEFL di sekolahan SD Bilingual Muhammadiyah 1 Purwodadi. Tak lupa salat serta salam kita haturkan kepada junjungan Rasulullah Nabi kita, Nabi Muhammad SAW, yang akan kita tunggu syafaatnya di akhirat kelak. Bapak Ibu, adik-adik, peserta didik yang saya hormati, izinkan nama saya Agung Budi Santoso, saya adalah direktur dari LC School Purwodadi. Saya ingin mempresentasikan tentang apa itu TOEFL. TOEFL, ya, kita akan mengusung tema untuk SD Bilingual Muhammadiyah nanti temanya adalah Fostering Science and Kindness Through English. Jadi kita akan membangun ilmu pengetahuan dan kebaikan melewati bahasa Inggris. Nah, apa itu TOEFL? TOEFL adalah singkatan dari Test of English as a Foreign Language, atau tes bahasa Inggris yang ditujukan dan diberikan kepada orang-orang atau pembelajar bahasa yang bahasa aslinya bukan bahasa Inggris. Karena bahasa kita bahasa Indonesia, nah kita diukur bahasa Inggrisnya, kemampuan bahasa Inggrisnya, baik itu speaking, listening, reading, maupun writingnya, menggunakan tes TOEFL ini. Nah, untuk SD, usia 8-12 tahun, kita memakainya tes TOEFL primary. Bapak Ibu, adik-adik semuanya ya. Nah, kita nanti akan melaksanakan tesnya menggunakan tes TOEFL primary di level paling awal, yaitu step 1. Nah, kegunaan sertifikat TOEFL-nya sendiri apa? Nah, kegunaan sertifikatnya ini untuk mengetahui kompetensi peserta didik atau siswa yang mengikuti tes tadi di level bahasa Inggris yang mana. Kemudian, kalau yang ingin masuk ke sekolah internasional biasanya juga dimintai sertifikat-sertifikat TOEFL seperti ini. Kemudian untuk meraih beasiswa. Tentunya kalau mau dapetin beasiswa harusnya bahasa Inggrisnya bagus. Nah, Bapak Ibu, untuk mendaftar tes TOEFL nanti yang bersertifikat, yang berbayar, nanti bisa ke wali kelas ataupun Bapak Ibu guru di SD Bilingual Muhammadiyah Purwodadi. Nah, ini kami sarankan untuk mengikuti tes ini dengan bersertifikat supaya nanti hasil yang kita berikan kepada Bapak Ibu nanti benar-benar berbentuk sertifikat dan lengkap hasilnya. Kemudian tes nanti, ini untuk adik-adik ya, tesnya nanti ada 3, ada reading, ada listening, dan juga speaking. Reading ada 39 soal, waktunya 30 menit. Kemudian listening, totally soal ada 41, waktunya 40 menit. Kemudian speaking, ada sekitar 6-8 soal, waktunya 10-20 menit setiap anak. Nah, bedanya nanti untuk yang tes gratis, tidak berbayar, itu hanya mengikuti ujian reading dan listening saja, dan tidak mendapatkan sertifikat. Kalau yang membayar dengan bersertifikat, nanti akan mengikuti 2 ujian reading dan listening plus ujian speaking. Oke, nah soal tetap nanti kita berikan dengan sama, ya, reading dan listening untuk yang tidak berbayar. Untuk yang berbayar, yang mendapatkan sertifikat, ini nanti akan ada tambahan ujian speaking. Oke, ini lembar kerjanya. Nanti adik-adik tinggal nulis nama lengkap saja, kemudian sekolahnya sudah kami ketikkan di sini, kalian tinggal nulis kelasnya di sini ya. Kemudian kode soal nanti sesuai dengan soal yang kalian bawa. Kemudian tanggal pelaksanaan sudah ditulis, jadi nggak usah nulis. Nah, adik-adik nanti di sini tugasnya tinggal menyilang saja pilihan A, B, atau C. Kalau salah nanti bisa dihapus. Kalian nanti mengerjakannya pakai pensil ya, jangan pakai ballpoint. Kalau salah nanti bisa dihapus dengan mudah. Kemudian setelah mengerjakan reading nanti akan mengerjakan listening. Nah, untuk speaking nanti akan dites secara orally, secara verbal ya. Nanti ketemu dengan kita ya, tutor dari LC School yang di sekolahan. Nanti akan kita tes satu-satu.
Kemudian score reports, ini hasil sertifikatnya nanti itu mengetahui bahwa peserta didik yang mengikuti ujian tadi masuk di level yang mana. Basically bahasa Inggris itu mempunyai 6 level ya, baik dari starter, elementary, pre-intermediate, intermediate, sampai ke advance. Nah, di level nanti akan kita rekomendasikan untuk adik-adik itu masuknya di level mana, kemampuan bahasa Inggrisnya di level mana. Nah, nanti yang pertama adalah test reading. Nah, inilah test reading. Test reading berarti nanti ada teks, adik-adik mengerjakan sesuai dengan soal yang ada di lembar soal. Nah, contohnya seperti ini. Match the picture to the text. Lihat gambar ini. Kalian lihat dulu gambarnya, kemudian pilih jawaban A, B, atau C. A, the boy is drawing a picture. B, the boy is taking a photo. Or C, the boy is talking on the phone. Ya, kalau fotonya gambar seperti ini ya jelas ya bahwa anak laki-laki itu sedang mengambil foto atau memotret. Next. Kemudian nanti ada soal lagi sentence clue. Nah, sentence clue kalian akan disajikan sebuah kalimat pernyataan, kemudian maksud dari kalimat pernyataan ini apa? A, B, atau C. Contoh, students go to class here. Teachers work here. It has many desks. What is it? Ya. Murid-murid pergi ke sini, ada gurunya juga kerja di sini, banyak mejanya, meja belajar. Berarti apa? Ya, B, school atau sekolah. Next. Kemudian ada reading sets. Dear Mr. Clark, this is Erika, your student from last year class. Since today is Teacher's Day, I just want to thank you for being such a great teacher. I really learned a lot in your class last year, blah blah blah. Why does Erika write to Mr. Clark? Caranya gimana? Baca teksnya sebentar, kemudian lihat soalnya. Mengapa Erika menulis surat kepada Mr. Clark? A, to thank him for being a good teacher. B, to ask him about her old school. Or C, untuk mendapatkan beberapa pertolongan dalam PR di kelasnya. Nah, jawaban yang tepat di sini adalah, kalau sesuai dari teksnya, kalian lihat, this is Erika, your student. Dia ngomongin tentang Teacher's Day. Dia ngomongin terima kasih. Berarti jawabannya adalah A, to thank him for being a good teacher. Next. Nah, kemudian kita masuk di bagian listening. Di bagian listening, nanti ada rekaman. Kalian menjawab sesuai dengan soal yang ada di lembar soal kalian. Mengenal kata-kata sederhana ya. Inilah listening. Contoh yang pertama. Nanti kalian disajikan sebuah gambar seperti ini. Kalian disuruh milih 3 pilihan. A, B, or C. Listen and match to a picture. Ya. Nanti misal ada soal gini. The balloon is in the sky. Balonnya ada di langit. Nah, jawabannya yang tepat adalah A ya. The balloon is in the sky. Kalau yang B, the balloon is on the chair. Salah. Yang C malah ditiup. Jadi jawaban yang tepat adalah yang A, sesuai pernyataan yang ada di rekaman. Nah, kemudian ada lagi gambar seperti ini. Listen to direction. Kalian disuruh mendengarkan perintah atau nasihat dari seseorang. Contoh, in a minute we are going outside. Please put on your hats and coats because it is cold outside. Pakailah jaket dan topimu karena di luar dingin. Berarti jawabannya yang A, B, atau C? Iya, jawabannya yang B. Ini sedang memakai topi dan memakai jaket. Kalau ini sedang melambaikan tangan. Next, basic conversations. Nanti akan ada narator dan seseorang anak laki-laki atau anak perempuan. Dia memberikan pertanyaan dan juga kalian sesuaikan pernyataan yang benar apa. Contoh, A, what's your favorite thing about your new town? Apa yang menurutmu menarik tentang sesuatu yang menarik tentang kotamu? Dia jawabnya yes, I really like it. Ini nggak connect karena pertanyaan apa? Kok dia jawabnya ya. What's your favorite thing about your new town? Dia jawabnya, I have a lot of friends here. Nah ini, yang menarik di kota barumu apa? Aku punya banyak teman di sini. Nah ini jawaban yang benar. Kalau yang C, salah. Dia jawabnya, no, I just moved. Dia jawabnya malah tidak. Ya. Salah ya. Detail in conversations. Congratulations. Ada 2 orang sedang melakukan percakapan. Selamat. Are you doing anything special to celebrate? Apakah kamu melakukan sesuatu yang spesial untuk diselebrasikan? Yes, I'm having a party this weekend. Pertanyaannya, when is the girl party? Kapan pestanya anak perempuan ini? Dia nulisnya this weekend. Ngomongnya dia this weekend. Berarti yang benar adalah this weekend. Jawabannya yang C. Jadi sesuaikan soal dengan rekaman yang ada di listening nanti. Kemudian ada message. Ini masih tentang listening, mendengarkan. Jadi tidak akan ada teks nanti ya di lembar soal kalian fokusnya ke listening dan di soal. Contoh, what did Mike call about? Mike ini
ngomongin apa tentang teleponnya. Nanti ada percakapan telepon, dia bilang gini, "Hi Laura, it's Mike. I forgot to ask you at school when the movie starts." Aku lupa memberitamu kapan filmnya itu dimulai. Jadi jawabannya ini tentang apa? Tentang movie. Walaupun kalian nanti dikecohkan dengan "Call me back when you come home from the library." Kalian bisa jawab library book. Kemudian ada kata homework, ya. Kamu bisa jawab homework juga. Jadi jawabannya yang benar adalah tentang movie fokusnya. Oke, next tentang speaking. Nah, speaking ini khusus yang bersertifikat ya, yang berbayar nanti mendapatkan sertifikat. Ada speakingnya juga, nanti akan disendirikan di kelasnya. Speaking nanti mengukur bagaimana peserta didik memahami atau bisa berkomunikasi dengan baik ya. Tapi jangan takut ngomongnya nggak banyak kok. Simple-simple saja pertanyaannya. There are totally 6 questions nanti dari kita ya. Waktunya ngomong nanti waktunya speaking nanti sekitar 20 detik, 15 detik, ada yang 30 detik ya. Ini tesnya ya. Kita akan mengukur menjadi 4, description, expression, request, and questions. Contoh yang pertama, expressing opinion. Misalkan ada soal, look at this animal. Ada tiger, elephant, and eagle. Which animal do you like? Mana hewan yang kamu sukai? Tell me why you like this animal. Kasih tahu kita mengapa kamu suka hewan ini. Misalkan kamu suka tiger. Kenapa kamu suka tiger? Waktunya hanya 15 detik. Ya. Misalkan tiger itu cute, warnanya apa, dan dia seperti kucing yang besar, and then karena kamu suka kucing juga, jadi kamu suka kalau di sini diberi pilihan 3, kamu milihnya yang tiger misalkan. Next, giving direction. Di sini kamu disuruh untuk memberikan arahan ya kepada kita tentang today you will give the bird some food. Hari ini kamu memberikan makanan untuk burung ya. What to do? Lihat. Ini apa yang kamu bisa lakukan? How do you give the food to the bird? Bagaimana kamu memberikan makanan kepada burung? Tell me everything I need to do. Kasih tahu nanti pertama apa ini? Oh, mengambil makanannya dulu, kemudian membuka kerangkengnya, kemudian menaburkan makanannya di situ dan burungnya bisa makan dan ditutup lagi kandangnya. Waktunya hanya 30 detik ya. Jadi sangat-sangat cepat sekali dan mudah sekali. Kalian pasti bisa. And then yang ketiga, describing a picture. Ini mendeskripsikan tentang gambar. Contoh ada giraffe driving and wheel. Nanti kita kasih tahu. Ada giraffe driving and wheel. Ya. Kemudian this word will help you. Nanti kita akan memberikan contohnya ya. Ada giraffe, ada driving. He is driving, dia sedang mengendari, dan wheel roda. I will say the words or sentence and you can practicing. Kamu nanti disuruh menirukan dulu, and then are you ready to go in the bus? Apakah kamu siap untuk pergi naik bis ini? Well, many things are strange on the bus. Ada yang aneh di dalam bis ini ya. Tell me anything strange on the bus. Kasih tahu apa yang aneh di dalam bis ini. Nanti kamu cerita ya tentang bis ini. Misalnya kok rodanya ini dari apel, kemudian supirnya jerapah, kursinya di atas sedangkan di dalam malah ikan yang ada airnya. Dan nanti kamu cerita pakai bahasa Inggris. And then retelling story yang keempat, ya. Retelling story nanti kamu bisa lihat videonya seperti ini. Nah, kamu akan disajikan ada branch, ya, kemudian ladder, ada key. Ini 3 kata yang membantu kalian. Kemudian dengan waktu 30 detik, jelaskan kepada kami, ya, jelaskan kepada kami bagaimana cerita yang ada di dalam video ini. Nah, misalkan ini ada monyet, ya, dia ngambil kunci, kemudian kuncinya disembunyikan di atas pohon, dan tangganya dia punya alat rahasianya, yaitu bunga yang ditarik, kemudian tangganya masuk gitu misalkan. And then making request yang kelima adalah tanya Maria, if we can go to see the tigers, jika kita mau melihat tigers, bagaimana cara tanya kalian kepada Maria? Misalkan, Maria, I'm sorry, can you help me? Bolehkah kita mendatangi kandang harimau gitu. Nanti kalian hanya minta izin saja kepada Maria ya. Bagaimana caranya? And then yang terakhir ada asking question. Ini contoh. Here is the tiger. What do you want to know about the tiger? You can ask me. Kamu nanya what he eats misalkan. How big eats misalkan. Kamu bisa tanya ke kita. Ini tentang menanyai pertanyaan tentang tiger. Nah, Bapak Ibu yang ingin kursus di LC, kita sudah terakreditasi ya. Jadi paginya di SD Bilingual Muhammadiyah, nanti sorenya bisa di LC. Untuk biayanya nanti dapat kupon gratis yang akan kita berikan.
Bapak Ibu, terima kasih semuanya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi